Bincang bunda. Self love. Saat hari terasa berat, kadang kita lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Kita lupa untuk berterima kasih pada diri dan hati atas semua jerih payah yang sudah dilalui. Padahal, sebuah apresiasi dari dan untuk diri sendiri sungguh berarti. Pertanda bahwa sudah seharusnya kita mencintai diri sendiri. Yuk dengerin cerita tentang self love di podcast Bincang Bunda. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dian di podcast Bincang Bunda. Masih dengan hashtag 30 hari bersuara. Ini adalah hari ke-14 dengan tema self love. Tema yang semua orang pasti ngalamin lah ya. Pernah tidak mencintai dirinya sendiri kah? Lalu sekarang sudah mulai terbuka hati dan pikirannya untuk lebih mencintai diri sendiri. Nah, ini ada quote bagus ya di The Podcaster Indonesia. Your time is way too valuable to be wasting on people that cannot accept who you are, by Turkol Ominik. Nah, bener banget ya. Jadi memang waktu kita itu sangat berharga dan bakalan sia-sia kalau misalnya kita habiskan bersama orang yang tidak menerima diri kita apa adanya. Nah, masalahnya yang kadang tidak menerima diri kita apa adanya adalah ya justru diri kita sendiri. Gimana dong kalau gitu? Artinya kan gimana orang lain mau mencintai kita, mau menerima kita apa adanya kalau kita sendiri belum melakukannya. Sebenarnya ini aku pernah nulis ya di Instagram personalku @dian_ismiyama. Judulnya aku bikin kayak mini blog gitu, judulnya apresiasi dirimu sendiri. Kenapa aku bisa nulis ini? Sebenarnya diawali oleh ada pemicunya sih. Ada satu kejadian, satu momen yang bikin aku tuh ternyata aku belum mencintai diriku karena aku terlalu ingin menjadi seseorang yang sesempurna mungkin, atau aku mungkin terlalu keras pada diriku sendiri sampai lupa bahwa diriku tuh juga butuh untuk dimaafkan, butuh untuk lebih lunak gitu loh ke diri sendiri. Nih aku bacain ya. Ada satu momen yang membuatku terhenyak ketika berkonsultasi dengan psikolog anakku ya. Sembari menyentuh tanganku, ibu psikolog berkata, "Terima kasih Bunda sudah berusaha dengan baik untuk mendukung Ananda. You are doing good." Seketika mataku memerah dan hatiku menghangat. Aku sadar belum pernah ada yang berkata demikian padaku, termasuk diriku sendiri. Ternyata kalimat tersebut sangat besar efeknya. Seharian aku tersenyum dan seharian moodku membaik. Nah di situ, di momen itu aku sadar bahwa ternyata aku tuh kurang berterima kasih loh sama diriku sendiri. Aku tuh kurang menghargai jerih payah yang selama ini sudah aku lakukan. Sampai aku merasa, kamu masih punya banyak salah, kamu masih kurang berusaha, kamu masih kurang berjuang gitu. Padahal orang lain itu bisa melihat bahwa ya kamu udah berusaha, kamu sudah berjuang. Nih aku bacain sekalian ya mini blognya ya. Ketika hari lebih berat dari biasanya, tetaplah apresiasi dirimu sendiri. Ada hari di mana segalanya terasa lebih berat. Hari itu kamu membuka mata tetapi enggan beranjak dari tempat tidur. Mengapa? Karena cemas bakal seberat apa hari yang akan dilalui. Kamu sudah berusaha untuk berpikir positif. Apa daya, masalah yang terjadi membuat wajahmu kian kuyu, membuat bahumu kian lesu. Kamu sadar butuh waktu untuk sendiri, memberi jarak
antara masalahmu dengan dirimu. Tapi mau lari sampai kapan? Kamu tahu satu-satunya pilihan adalah menghadapi. Hadapi masalahmu dengan percaya diri. Tapi bagaimana bisa percaya diri bila masalah yang datang bertubi-tubi? Cukup, berhentilah berkata bahwa tak ada yang menyayangimu hingga kamu merasa melalui hari berat sendirian. Cukup, berhentilah berkata bahwa kamu kurang berusaha. Meskipun hasilnya belum sesuai harapan, bukan berarti kamu tidak berprogres. Kali ini, apresiasi dirimu sendiri. Katakan bahwa kamu sudah berusaha dengan baik. Katakan bahwa kamu menyayangi dirimu yang sudah berjuang. Pahamilah, dirimu juga butuh diapresiasi. Beri penghargaan dan ucapan terima kasih karena telah mau berproses dan tetap berdiri tegak ketika melalui hari yang berat. Terima kasih karena telah berbesar hati. Terima kasih karena telah berani mengambil keputusan. Terima kasih karena telah melangitkan harapan melalui doa. Gimana mini blogku? Lumayan ya. Kenapa kok aku bisa bikin sampai kayak gitu? Karena emang aku rasain sendiri. Jadi itu aku buat dari dalam hatiku. Nah, kembali lagi ke self love. Jadi ini kalau aku baca-baca ya, self love itu apa? Memang self love itu adalah gimana caranya kita peduli, mengapresiasi dan sayang pada diri sendiri. Jangan sampai kita terlalu keras pada diri sendiri. Karena kenapa? Karena bisa bikin gangguan mental dan fisik. Nah, itulah yang ku alami. Jadi saking kerasnya pada diriku sendiri, aku sampai ya itu stres ya. Ngerasa stres, ngerasa gak sempurna. Apalagi kalau udah bandingin dengan kehidupan orang lain, bandingin dengan kehidupan bunda lain yang kayaknya tuh mereka adem ayem aja, mereka lembut, jarang marah sama anak-anaknya. Kok aku sebaliknya gitu. Tanpa aku sadari ternyata itu pangkalnya atau sebabnya adalah aku kurang mencintai diriku sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal self love, sebenarnya ada beberapa bagian dari self love yang mungkin kalian juga pernah denger ya, kayak me time, self care. Nah, aku pernah loh ngomongin tentang self care di podcast Bincang Bunda episode ke-7 apa 8 gitu, yang bukan hashtag 30 hari bersuara ya. Nah, di situ kalian bakal lebih jelas sih, kayak misalnya aktivitas apa yang bisa kamu lakuin supaya kamu tetap waras gitu dengan cara me time dan self care tadi, karena itu salah satu bagian dari cara-cara agar kamu bisa semakin mencintai dirimu sendiri. Nah, kemudian lagi cara mengasah self love itu gimana sih sebenarnya? Ada nggak cara yang mudah yang bisa langsung dipraktekkan? Nah, menurut psychologytoday.com ada beberapa cara, antara lain adalah yang pertama adalah mindfulness. Jadi kita dalam melakukan sesuatu itu harus mindful, berkesadaran. Aku juga pernah ini ya bikin podcast tentang mindfulness di episode 4 kalau nggak salah ya. Nanti kalian dengerin supaya lebih relate lagi. Jadi mindfulness itu gimana caranya kita hidup di saat ini, di waktu ini dengan penuh kesadaran. Jadi kayak misalnya aku sekarang lagi bikin podcast, ya aku mikirin podcastku aja, nggak usah mikirin hal lain. Misalnya, aduh di rumah ini kompor udah dimatiin belum ya? Aduh kerjaan nulisku belum kelar nih. Nah itu udah nggak mindful lagi gitu. Sama halnya ketika kamu makan, kemudian beraktivitas lainnya, benar-benar rasakan makananmu tuh teksturnya, kemudian rasanya seperti apa. Itu akan bikin kamu melatih indramu untuk lebih mengetahui gitu apa yang sebenarnya tubuhmu butuhkan, baik dari segi makanan, olahraga, kemudian asupan psikis dan rohani mungkin. Nah itu salah satu manfaat dari mindfulness tadi. Kemudian cara berikutnya adalah
mencintai diri sendiri artinya kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, 30 hari bersuara pernah ya ngomongin tentang keinginan. Kebetulan waktu itu aku ngomonginnya keinginan vs kebutuhan. Jadi dengan melatih mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan, itu bikin kita lebih wise, lebih bijak, dan lebih sayang ke diri kita sendiri. Kenapa? Karena misalnya nih ya kayak berpasangan gitu. Aduh, aku pingin nih punya pasangan yang romantis gitu, yang loyal, beliin aku semuanya yang aku pinginin gitu kan. Itu keinginanmu. Tapi sebenarnya ternyata kebutuhanmu adalah nggak harus romantis, yang penting dia setia gitu misalnya ya. Atau nggak harus beliin semua kebutuhanmu, yang penting dia nggak pelit, itu cukup gitu. Jadi kan akhirnya kamu nggak usah banding-bandingin pasanganmu dengan pasangan orang lain yang romantis tadi. Ini kayak diriku sendiri ya, lihat orang lain tuh aduh romantis banget, kenapa pasanganku nggak gitu kan. Nah, baik, berikutnya adalah merawat diri dengan baik. Tadi udah dibahas ya, nggak hanya tentang fisik saja, tapi juga banyak hal kayak hatimu, pikiranmu, rohanimu. Itu kalau bisa sih dikembangkan gitu, artinya nggak stuck di satu tempat. Kayak kata dalam tempurung ya, aku pernah bahas juga, kita akan merasa pede dengan diri kita ketika kita merasa berkembang secara pengembangan diri gitu ya. Jadi kita nggak minder gitu. Kemudian bikin batasan, ini salah satu cara untuk menuju self love ya. Jadi kita harus tegas kapan berkata iya dan kapan berkata tidak. Jangan sampai kita berkata iya padahal sebenarnya itu tuh nyakitin kita gitu. Hal tersebut entah itu dalam bidang karir, dalam bidang cinta gitu ya. Ternyata kita terpaksa bilang iya hanya untuk menyenangkan orang lain dan kita menyiksa diri kita sendiri. Itu jangan sampai ya, itu udah gak sehat namanya. Kemudian memaafkan diri sendiri. Nah ini nih penting nih. Kadang kita mudah memaafkan orang lain, tapi kita sulit memaafkan diri kita sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita ngerasa banyak salah, kita ngerasa I'm not enough gitu, I'm not doing enough. Pada akhirnya diri sendiri kan yang jadi tersiksa, dan itu bisa bikin luka batin, bisa bikin masalah psikis yang sampai menjalar ke fisik gitu ya. Jangan sampai itu terjadi, karena aku pernah sih dapat cerita temenku gitu ya. Waktu itu kami mau bikin buku tapi bukunya belum jadi. Jadi dia maafin orang yang nyakitin dia, kemudian berusaha tetap tegar, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi ternyata fisiknya tuh gak kuat, mental dan psikisnya tuh gak sekuat itu. Jadi dia kayak membohongi hati dan pikirannya sendiri gitu. Dampaknya apa? Dampaknya fisik yang kena, pusing tiba-tiba, sering vertigo, kemudian sering muntah gitu ya, muntah, mual. Aku agak lupa sih ya gejalanya apa, tapi intinya seperti itulah. Dan ketika dicek ke dokter, itu tuh nggak ada masalah, hasil labnya bagus, hasil CT scan atau ronsen atau USG-nya bagus, sampai akhirnya dokter berkesimpulan bahwa oh masalahmu itu psikis gitu. Dan itu banyak dialami dan orang-orang tuh pada nggak sadar gitu. Ini aku juga pernah ya dapat cerita dari psikolog, ya sama kayak gitu juga. Aku lupa keluhan fisiknya apa, entah nyeri pada tubuh gitu, atau susah tidur misalnya, insomnia, atau mual muntah tadi ya. Dan dicek itu semua hasil kesehatannya tuh bagus, kesehatan fisiknya ya bagus gitu, organ-organnya bagus. Sampai akhirnya ketahuan bahwa dia nyimpen luka gitu loh di hati. Ada orang yang belum dia maafkan, terlebih lagi dia belum maafin dirinya sendiri, dan itu ternyata ngaruh sampai ke fisiknya dia gitu. Kemudian kalau di sini di psikologitoday.com itu salah satu cara agar kita bisa semakin mencintai diri sendiri adalah dengan punya tujuan hidup.
Jadi kalau kita udah punya tujuan hidup, maka dalam menghadapi kehidupan kita lebih bisa realistis, nggak lebay, nggak alay gitu ya, dan nggak berekspektasi terlalu tinggi. Dalam arti nih misalnya aku ya, tujuan hidupku ya jelas punya bekal buat nanti di akhirat gitu. Sementara aku punya keinginan banyak sekali gitu. Misalnya aku pingin lanjut S3, pingin ngajar di universitas negeri terbaik di kotaku sekarang gitu. Pingin punya usaha, mungkin apotik, klinik. Terus kemudian pingin bikin buku bestseller. Banyak banget kan keinginanku. Nah itu aku perlu pilah tuh mana-mana tujuan yang mana-mana keinginan yang realistis, kemudian mana-mana yang sebenarnya aku butuhkan, bukan hanya keinginan, kemudian mana yang selaras dengan tujuan hidupku tadi, yang bisa bikin aku punya bekal amal lebih banyak untuk masaku di akhirat nanti. Dan itu kan nggak mungkin semuanya aku ambil kan, aku harus pilih beberapa saja, atau mungkin hanya pilih salah satu gitu. Walaupun aku punya energi yang besar, yang banyak, dan aku punya support system untuk mewujudkannya, tapi ya being realistic lah. Manusia gitu kan punya tenaga itu terbatas, dan lebih baik kamu gunakan waktumu yang terbatas itu untuk seimbang, artinya nggak melulu soal karir, harta atau jabatan, walaupun itu juga penting ya dalam arti misalnya laki-laki gitu ya, materi itu memang harus mencukupi keluarga gitu kan ya. Nah itu tadi seimbang, maksudnya juga mikirin kesehatanmu, jangan sampai terlalu workaholic sampai akhirnya kita sakit. Kemudian mikirin keluargamu, jangan sampai mereka terbengkalai karena kamu saking sibuknya dengan di ranah publik gitu ya. Itu sih. Terus jangan sampai lupa untuk lebih lunak dan mencintai dirimu sendiri. Oh ternyata panjang. Udah lebih dari 10 menit ini tentang self love. Ya emang gak mudah sih. Ini nanti ya di closing aja ya. Oke, kita mau closing habis ini. Stay tune, tetap dengerin. Oke, kembali lagi. Kali ini kita sudah sampai di closing tentang self love. Jadi memang gak mudah sih untuk mencintai diri sendiri, apalagi bagi orang-orang yang udah terbiasa untuk keras pada dirinya sendiri. Sampai-sampai kita kayak nggak sadar gitu loh. Sebenarnya keras pada diri sendiri itu sih menurutku bagus juga ya, asal dalam kadar yang wajar gitu. Artinya itu bikin kita jadi terpacu untuk jadi orang yang lebih baik setiap harinya, untuk memberikan yang terbaik ke diri kita dan ke orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau sampai kebablasan, nah itu yang bikin sakit gitu. Karena ketika ekspektasinya tidak sesuai dengan realita, pada akhirnya kita nyalahin diri sendiri kan. Dan satu lagi tadi aku mau ngomong apa ya tentang self love itu. Oh, gini. Kenapa kok ada orang yang susah untuk mencintai dirinya sendiri? Nah, ini kalau aku gali-gali lagi ya, kenapa kok aku dulu nggak sadar terlalu keras sama diriku sendiri, karena mungkin ini ya aku nggak tahu ya, ini terkesan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atau gimana ya, menyalahkan lingkungan gitu, karena mungkin waktu itu memang keadaanku lagi rendah diri gitu ya, tidak sepercaya diri sekarang. Kenapa? Karena orang-orang di sekelilingku tuh kayak ya macam-macam sih, ada yang membuli, ada yang nggak mengapresiasi kita atau memandang rendah kita, dan itu bikin akhirnya kadar kecintaanku terhadap diriku sendiri itu berkurang karena dengerin omongan orang lain kan, sampai seolah-olah oh iya ya yang dia katain tuh bener ya, oh iya ya aku memang sejelek itu ya, oh iya ya aku memang seenggak berguna itu ya. Nah itu kalau terlalu sering ya kita mendengarkan omongan orang dan masuk ke hati, masuk ke pikiran kita, lama-lama seakan-akan kita mengiyakan gitu kata-kata orang lain tersebut. Padahal yang seharusnya adalah kita membentengi diri dari omongan-omongan gak benar gitu tentang kita. Omongan-omongan yang justru menyudutkan atau membuat kita jatuh gitu kan. Walaupun
ada yang namanya kritik membangun ya. Artinya kalau kritik membangun tuh ya kita saring omongan atau kritik tersebut, kita pilih nih mana yang bisa memotivasi kita dan mana yang kayak cuman emang pingin jatuhin aja. Artinya apapun yang kita lakukan kayaknya di mata orang itu tetap salah. Ada kan ya orang kayak gitu. Jadi dia bukan ingin memotivasi atau memberikan kritik membangun, tapi emang pingin jatuhin kita aja gitu. Dan self love itu kayaknya emang harus dibentuk dari kecil ya, sejak dini. Cara kita sebagai bunda ya untuk membantu anak-anak kita agar mencintai dirinya sendiri adalah ya dengan kita menunjukkan kalau kita cinta sama mereka. Nah, aku nggak ngerti ya apakah dulunya aku tidak mendapatkan hal tersebut, makanya self loveku terhadap diri sendiri rendah atau gimana. Aku juga nggak terlalu paham gitu ya, tapi setidaknya sekarang aku paham bahwa yang bikin anak mencintai dirinya sendiri, bikin anak percaya diri, bikin anak mau memaafkan dirinya sendiri adalah ketika kita orang tuanya melakukan hal itu ke mereka. Kita menghargai mereka, mengapresiasi mereka, menyayangi mereka, dan ditunjukkan secara verbal ya, dengan mencium, memeluk, mengucapkan kata-kata yang baik, yang berterima kasih ke mereka, semacam itulah. Jadi panjang ya, ini untung ada hubungannya sama podcast keluarga Bincang Bunda ini ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Besok kita ketemu lagi di 30 hari bersuara, masih dengan saya Dian di podcast Bincang Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.